Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambung pembelajaran kita yang kemarin masih tentang aliran-aliran ilmu kalam. Yang dimana kemarin kita membahas sampai aliran Jabariyah. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang aliran Qadariyah. Sejarah Qadariyah. Persoalan politik merupakan latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Nah, sebagaimana kita ketahui pada pembelajaran kita sebelumnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada saat itu sangat gencar-gencarnya melakukan aksi politiknya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, dan juga Muawiyah tersebut tidak hanya melakukan aksi politiknya pada saat itu, tetapi juga melakukan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kemudian pada saat itu, para ulama yang soleh pun juga banyak yang tidak setuju dengan gaya politiknya Muawiyah. Akan tetapi pada saat itu para ulama tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, untuk menutupi hal atau kesalahan tersebut, maka berkembanglah sebuah doktrin. Nah, yang dimana bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari paham inilah dimanfaatkan oleh Muawiyah yang dimana pada saat itu untuk menjaga kekuasaannya. Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat itu muncullah salah satu tokoh yaitu Ma'bad al-Juhani dan juga Ghailan ad-Dimashqi yang dimana para dua tokoh tersebut melontarkan sebuah kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tadi melakukan dengan pendekatan teologis ya. Sehingga dari kritik dan juga pendekatan teologis tadi muncullah sebuah paham yaitu paham Qadariyah. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free etc. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan dan keburukan. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Jadi manusia di sini diberi kebebasan memilih baik ataupun buruk. Nah, mereka harus mempertanggungjawabkannya nanti perbuatan tersebut di hari akhir. Yang keenam, aliran Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Nah, aliran ini itu lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, yaitu salah satu muridnya Hasan al-Basri. Nah, kemudian atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij, yaitu tentang pelaku dosa besar. Nah, ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Nah, kemudian Wasil bin Atha tersebut memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri. Nah, dan kemudian gurunya itu secara sempatan berkata, yaitu Wasil memisahkan diri dari kita semua. Nah, dari hal tersebut, kemudian pemikiran yang sudah dikembangkan oleh Wasil bin Atha tersebut, nah itu menjadi sebuah aliran bagi anggota jamaah Hasan al-Basri ya, yang dimana aliran tersebut dinamai dengan Mu'tazilah. Adapun dari cara pemikiran, Mu'tazilah di sini itu lebih cenderung menggunakan filsafat atau dikenal dengan aliran kalam rasional yang menggunakan akal dalam berpikirnya. Pokok ajaran Mu'tazilah. Pokok ajaran Mu'tazilah terbagi menjadi 5. Yang pertama tentang tauhid. Menurut ajaran Mu'tazilah tentang tauhid yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Yang kedua, Al-Quran menurutnya adalah makhluk. Yang ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua, tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari teologinya Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan itu adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya, ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Maksudnya di sini, Allah akan memberikan balasan kepada manusia yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Misal manusia berbuat baik, maka akan diberi pahala, dan sebaliknya jika manusia berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan juga siksa. Nah, dari hal seperti inilah yang dianggap adil oleh aliran Mu'tazilah. Yang ketiga itu adalah tentang janji dan ancaman. Nah, Mu'tazilah di sini berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya seperti memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan juga menimpakan azab kepada orang yang berbuat dosa. Nah, manusia dengan kemampuannya, dengan memiliki akal, maka dapat memilih antara berbuat baik atau berbuat buruk. Dan apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya jika berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. Yang keempat tentang posisi di antara dua posisi atau al-manzilatu baina manzilatain. Dalam hal ini, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Nah, jadi kefasikan di sini merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Nah, tingkatan seorang fasik di sini berada di bawah orang yang mukmin dan juga di atas orang kafir. Nah, orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi hukumannya adalah ringan dan nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Yang kelima tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini awalnya itu mempunyai kesamaan dengan doktrinnya Ahlus Sunnah. Nah, yang dimana yaitu bahwa setiap manusia itu mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan juga menghindari kemungkaran. Tetapi seiring dengan perkembangannya itu ada sifat memaksa itu kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologinya Mu'tazilah. Nah, itu ada beberapa ulama yang tidak sepaham atau sependapat tentang Mu'tazilah. Maka para ulama tersebut diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan ataupun teologinya dari Mu'tazilah tadi. Yang ketujuh, aliran Asy'ariyah. Sejarah Asy'ariyah. Asy'ariyah pendirinya itu adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Nah, al-Asy'ari ini mengawali belajar ilmu kalamnya itu dari ayah tirinya, yang dimana beliau bernama Ali al-Jubai, yang juga beliau berakidah Mu'tazilah. Tentu dengan demikian maka al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya yaitu Mu'tazilah. Dan kemudian al-Asy'ari itu mempelajari aliran Mu'tazilah itu dengan serius dan juga mendalam. Dan terjadilah sesuatu dengan seiring berjalannya waktu pada saat al-Asy'ari mempelajari aliran Mu'tazilah tersebut, yaitu terjadinya sebuah perdebatan antara al-Asy'ari dengan gurunya yaitu al-Jubai. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh al-Asy'ari, yaitu mengenai kedudukan orang yang mukmin, kafir, dan juga anak kecil. Dengan beberapa jawaban dari gurunya, maka di situ timbullah sebuah keraguan dari dirinya al-Asy'ari tentang hal dari jawaban-jawaban gurunya yang sudah ditanyakan oleh al-Asy'ari tadi. Kemudian
Al-Asy'ari mengumumkan bahwa meninggalkan aliran Mu'tazilah dikarenakan Al-Asy'ari menganggap bahwa aliran ataupun sikap dari Mu'tazilah tersebut itu lebih mementingkan pendekatan akal dibandingkan menggunakan Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga Al-Asy'ari memilih untuk mulai mengembangkan sebuah ajaran teologinya, yaitu dengan mendahulukan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan juga membatasi menggunakan logika. Dan kemudian dengan berkembangnya aliran Al-Asy'ariyah tadi, maka itu dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok ajaran Asy'ariyah. Pokok ajaran Asy'ariyah terbagi menjadi 5. Yang pertama tentang sifat Tuhan. Menurut pandangan Al-Asy'ariyah, tentang sifat Tuhan itu terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan juga Mujassimah. Menurut Al-Asy'ariyah di sini mengakui adanya sifat-sifat Allah yang dimana sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah itu mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan juga yang lainnya. Yang kedua tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurut Al-Asy'ariyah di sini mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh adanya daya ataupun usaha dari Allah. Kemudian yang ketiga tentang keadilan Tuhan. Nah, menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Yang keempat tentang melihat Tuhan di akhirat. Nah, menurut paham Asy'ariyah yang berpendapat tentang Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang soleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman itu dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya, wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, berdasarkan ayat tersebut, Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya. Dan kegembiraan yang paling tinggi itu adalah ketika mereka melihat Tuhan. Secara akliyah, setiap yang ada wujud itu pasti dapat dilihat. Tetapi Tuhan itu ada, maka bisa dilihat. Adapun tentang bagaimana cara-caranya penghuni surga melihat Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan. Yang kelima tentang dosa besar. Menurut aliran Asy'ariyah itu mengatakan bahwa orang yang mukmin itu melakukan dosa besar itu hukumnya fasik. Tetapi itu terserah kepada Tuhan apakah akan diampuni oleh Allah atau langsung dimasukkan ke dalam surga, ataukah nanti akan dijatuhi siksa karena kefasikannya tadi dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah kepada Allah. Yang ke-8, aliran Maturidiyah. Sejarah Maturidiyah. Maturidiyah di sini terbagi menjadi 2. Ada Maturidiyah Samarkand dan juga Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, Ibu jelaskan tentang Maturidiyah Samarkand mengenai sejarahnya. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Pemikiran kalam Al-Maturidi ada kemiripan dengan Mu'tazilah, namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Untuk mengetahui corak pemikiran Al-Maturidi, maka tidak dapat meninggalkan pola pemikiran Al-Asy'ari dengan aliran Mu'tazilah. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari itu memposisikan diri sebagai kontrak pemikiran Mu'tazilah. Dengan posisi ini, Al-Maturidi sangat berjasa dalam mempertahankan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana
sebagaimananya Imam Al-Asy'ari. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Basdawi. Kakek Al-Basdawi yaitu Abdul Qarim, yang dimana hidupnya beliau itu adalah semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Al-Basdawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah itu melalui orang tuanya. Setelah itu beliau belajar kepada beberapa ulama, yaitu seperti Ya'qub bin Yusuf bin Muhammad Al-Naisaburi dan juga Syekh Al-Imam Abu Khatib. Nah, di samping itu beliau juga mempelajari tentang filsafat, yang dimana salah satunya yang ditulis oleh Al-Kindi, dan juga beliau belajar tentang pemikiran Mu'tazilah yang seperti dituliskan oleh Abdul Jabbar Ar-Razi dan juga Al-Jubba'i Al-Qalbi dan Al-Nadam. Nah, selain itu beliau juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari, yaitu dalam kitabnya Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Qur'an. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand dan juga Maturidiyah Bukhara. Yang pertama dari Maturidiyah Samarkand, yaitu kewajiban mengetahui Tuhan. Nah, di sini menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam langit dan bumi yang ada di sekitar. Akan tetapi meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi, yaitu perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Di sini Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal dapat mengetahui kebaikan dan juga keburukan sebagian saja. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Nah, di sini menurut Al-Maturidi memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksa atau dipaksa, karena itu tidak dapat dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya atau kehendaknya Allah. Yang kedua, Maturidiyah Bukhara. Di sini pokok-pokok ajaran dari Maturidiyah Bukhara, pertama itu tentang akal dan wahyu. Nah, di sini menurut Al-Basdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Ada yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk, itu adalah Tuhan. Nah, jadi di sini menurut Al-Basdawi, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk itu dapat diketahui melalui akal, tetapi yang namanya sebuah kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik itu dan juga meninggalkan yang buruk itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Yang kedua, tentang sifat-sifat Tuhan. Di sini menurut Al-Basdawi juga Tuhan mempunyai sifat-sifat. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensinya Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani haruslah diberikan takwil. Yang ketiga, tentang kalam Allah. Al-Basdawi di sini berpendapat juga bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah atau Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majaz. Yang keempat, tentang perbuatan manusia. Di sini Al-Basdawi juga berpendapat bahwa di dalam perwujudan manusia itu terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan juga perbuatan manusia. Untuk perbuatan Tuhan itu adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya.
manusia di sini hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Kemudian Al-Basdawi juga mengambil sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Yang kelima tentang janji dan ancaman. Di sini, menurut Al-Basdawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberikan upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya bukan, tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nah, oleh karena itu, nasib orang yang berbuat dosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan akan memasukkan bukan ke dalam neraka, tetapi ke surga. Dan jika Allah berkehendak untuk memberikan hukuman kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka buat sementara atau bahkan untuk selama-lamanya. Kemudian, aliran Maturidiyah Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat itu bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal sebelum bertobat, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Silahkan kalian bandingkan masing-masing dari aliran itu tentang akal dan wahyu, iman dan kufur, perbuatan manusia, kehendak mutlak, dan keadilan Tuhan. Silahkan kalian baca dan kalian perhatikan masing-masing dari perbandingan dari masing-masingnya aliran ilmu kalam.